Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian pendengar setia program Firman Menyapa HKBP Petojo. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang bekerja di dalam hati kami. Engkau yang berbicara, Engkau yang menyapa, Engkau yang menegur, Engkau juga yang bahkan mengubahkan hati kami. Biarlah kuasa-Mu menyertai saat pembacaan dan pemberitaan firman, supaya hati kami ditaklukkan oleh sabda Tuhan, supaya hati kami tunduk di dalam kepatuhan kepada suara Sang Sabda. Kami datang kepadamu ya Roh Kudus memohon, bekerjalah dengan leluasa di dalam hati kami. Di dalam nama Kristus Tuhan, Sang Firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama. Demikian dikatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk memahami ayat ini, ada baiknya kita kembali sejenak ke pasal sebelumnya, yakni 1 Korintus pasal 3. Pada bagian sebelumnya, kita diajak untuk melihat bagaimana Rasul Paulus menempatkan dirinya di hadapan orang-orang Korintus. Apa yang Rasul Paulus tunjukkan merupakan kebalikan dari kebanyakan orang pada umumnya. Yang biasa kita lihat, banyak hamba Tuhan atau para pemimpin atau juga pasangan suami istri berusaha untuk memiliki, tapi tidak mau memberikan diri untuk dimiliki. Orang yang berusaha memiliki akan jatuh dalam semangat posesif, obsesif, dan bahkan overprotektif. Dan orang-orang yang demikian akan memiliki hati yang sempit. Prinsip ini dapat diterapkan dalam semua aspek kehidupan kita. Aku adalah milikmu. Aku bukan hendak menguasai kamu. Engkau yang memiliki aku. Aku adalah pelayanmu. Rasul Paulus menempatkan dirinya lebih rendah daripada jemaat Korintus. Ini merupakan sebuah pemikiran yang revolusioner yang membongkar konsep berpikir jemaat Korintus. Paulus menjungkir balikkan pemikiran orang Korintus yang keliru, karena mereka mengagung-agungkan Apolos, Kefas, atau bahkan Paulus sendiri sebagai penguasa-penguasa yang berada di atas. Maka pada pasal 4 ini, Rasul Paulus mengajarkan bagaimana orang Korintus dan juga kita para pendengar di zaman ini seharusnya memandang dirinya, juga Apolos dan juga Kefas, atau memandang para hamba-hamba Tuhan di sekeliling kita. Rasul Paulus menghendaki agar jemaat Korintus memandang mereka, yaitu para hamba Tuhan, sebagai hamba dan pelayan Kristus, bukan sebagai penguasa di gereja, tetapi hamba Kristus yang dimiliki oleh jemaat. Para hamba Tuhan adalah orang-orang yang dipercayakan rahasia-rahasia Allah. Jadi para hamba Tuhan, termasuk kita para orang tua, atau kita para guru, para pemimpin dan pemilik, kita ini bukanlah pemilik yang sebenarnya, melainkan yang untuk sementara waktu dipercayakan untuk mengelola. Jadi intinya di sini adalah bahwa seluruh kehidupan kita adalah semacam ujian. Apakah kita setia dalam mengelola pinjaman yang untuk sementara dititipkan kepada kita? Semua yang kita miliki adalah milik Tuhan yang dititipkan untuk kita jaga, kita rawat, dan untuk kita lestarikan. Baik itu keluarga kita, harta kekayaan kita, ilmu, dan juga seluruh potensi dan bakat yang ada pada kita. Dan mari kita lihat, di ayat ini Rasul Paulus juga menyebut dirinya sebagai pengelola-pengelola rahasia Allah. Rahasia apa yang dimaksud di sini? Jawabnya adalah rahasia firman Allah. Mengapa firman Allah merupakan suatu rahasia? Karena pada waktu itu, bagi orang Yahudi, firman Allah hanya diperuntukkan bagi orang Yahudi saja sebagai umat pilihan. Akan tetapi, ketika firman Allah dibukakan dalam perjanjian baru, baik melalui pelayanan Petrus atau pelayanan Apolos dan juga melalui pelayanan Rasul Paulus sendiri,
Ternyata firman Allah juga merupakan kuasa yang menyelamatkan orang-orang kafir, orang-orang bukan Yahudi. Ini adalah suatu rahasia yang khususnya dipercayakan kepada Paulus, dan yang untuk itu dia mempertaruhkan hidupnya. Sungguh luar biasa saudara-saudara. Kalau kita perhatikan, sebenarnya Rasul Paulus sedang dibuli. Dia dibuli oleh jemaat Korintus, sebab jemaat Korintus lebih mengidolakan Kefas dan Apolos sebagai hamba Tuhan yang lebih fasih lidahnya berkata-kata, lebih tinggi hikmat pengajarannya, dan lebih berharisma kepemimpinannya. Namun terhadap semua bulian itu, Rasul Paulus tidak berkecil hati. Dengan sabar, dia tetap mengajari jemaat Korintus dengan mengatakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. 1 Korintus 4 ayat 2. Inilah yang dilihat dari setiap hamba Tuhan. Bukan terutama soal keahliannya, bukan soal kefasihannya berkata-kata, bukan pula soal harisma kepemimpinannya, melainkan yang terutama adalah soal apakah dia hamba yang dapat dipercayai atau tidak. Maka demikian pula lah dengan kita. Seperti yang sudah disebutkan di atas, kita ini adalah hamba-hamba Tuhan yang diberi tugas menjaga, merawat, dan bahkan mengembangkan titipan Tuhan yang berharga dalam hidup kita. Ya, memang tidak semua kita dipercayakan Tuhan untuk mengelola jemaat. Namun masing-masing kita pasti dititipkan Tuhan hartanya yang berharga. Bisa saja itu keluarga kita, atau anak kita, atau harta kekayaan kita, atau bahkan mungkin keahlian kita. Maka apakah kita dapat berkata seperti renungan kita hari ini? Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Dan apakah kita juga dapat berkata, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Seberapa setia kita menjaga milik Tuhan yang dititipkan kepada kita? Apakah kita setia mengelola milik Tuhan itu? Atau sebaliknya, kita malah menelantarkannya seperti seorang gembala yang jahat yang membiarkan dombanya tercerai-berai? Maka biarlah Tuhan sendiri yang menjawab itu, karena Tuhan sendirilah yang berhak menilai pekerjaan kita. Seperti halnya Rasul Paulus, dia tidak terlalu mengambil pusing terhadap sikap jemaat Korintus yang sudah menghakiminya. Bagi Rasul Paulus, penghakiman manusia tidaklah begitu berarti. Mengapa? Karena penilaian manusia sangatlah terbatas. Sebaliknya, Rasul Paulus berkeyakinan bahwa yang menghakimi dirinya adalah Tuhan sendiri. Paulus tidak menghakimi orang lain dan tidak membiarkan dirinya dihakimi oleh orang lain. Salah satu ketakutan manusia yang paling besar di dunia ini adalah tidak mendapatkan penerimaan dari orang lain. Tapi disinilah Rasul Paulus tidak terjebak dalam konsep pemikiran seperti itu, karena ia tahu pekerjaannya dinilai bukan oleh manusia, melainkan oleh Tuhan sendiri. Maka biarlah Tuhan juga yang menilai kita dalam mengelola harta milik Tuhan yang sudah Tuhan titipkan kepada kita. Marilah kita undang Tuhan untuk menguji apakah kita sudah menjadi ayah atau ibu yang baik bagi anak-anak kita. Apakah kita sudah menjadi pengelola yang baik bagi harta kekayaan Tuhan yang dititipkannya kepada kita? Apakah kita sudah menjadi pemimpin yang baik di hadapan para anak-anak Tuhan yang Tuhan titipkan bekerja di bawah kepemimpinan kita? Atau bahkan mungkin Tuhan mempercayakan kita melayani dari balik layar, karena memang tidak semua orang Tuhan berikan pelayanan di atas pentas atau pada posisi terdepan. Di mana-mana, kebanyakan orang selalu berkeinginan menjadi orang nomor satu, karena orang nomor satulah yang tampil ke depan, yang dikenal, yang dihargai dan dipuji. Tapi Tuhan memiliki pandangan yang berbeda. Dalam rencana Tuhan, memang pasti ada yang ditunjuk dan dipilihnya untuk berperan sebagai si nomor satu. Namun di mata Tuhan, orang nomor dua pun memiliki peran istimewa yang tidak kurang pentingnya. Bagaimana si nomor satu bisa bertahan dan akhirnya tampil ke depan jika si nomor dua tidak ikut membukakan jalan, menopang dan meneguhkan hatinya, bahkan merelakan dirinya mundur agar si nomor satu bisa melangkah maju? Maka disinilah di mata Tuhan, baik nomor satu maupun nomor dua sama-sama berharga, sama-sama dicintai, sama-sama pentingnya, dan sama-sama dipakainya. Maka jikalaupun Tuhan memberikan kepada kita kepercayaan untuk menjadi senomor dua,
lakukanlah itu sebagai hamba Kristus yang setia. Ingatlah firman Tuhan di Lukas 16 ayat 10 yang berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Maka lakukanlah dulu yang terbaik, melakukan perkara-perkara kecil yang Tuhan titipkan kepada kita. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita perkara-perkara yang lebih besar. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini, yang meneguhkan kami melakukan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Maka biarlah kiranya kami dapat berkata, seperti halnya Rasul Paulus berkata dalam renungan kami hari ini, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang dapat dipercaya dan yang setia melakukan rahasia Allah. Ya Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kerjakan, mampukan kami Tuhan melakukan itu dengan setia dan melakukannya dengan terbaik, seperti halnya kami melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Berkatilah Tuhan pekerjaan kami, berkati setiap harta yang Tuhan percayakan kepada kami, termasuk anak-anak kami, agar setiap itu semua menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya, jika kami setia pada perkara kecil, Tuhan akan membukakan kami jalan untuk melakukan perkara yang lebih besar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.